Hello parents. Saat si kecil mulai menangis, umumnya sebagian besar orang tua akan menyuruh anaknya untuk berhenti menangis. Bahkan tanpa disadari, orang tua sampai harus meninggikan nada bicaranya alias membentak anak agar tangisan anak tidak semakin keras dan berhenti menangis. Padahal menurut psikolog, menangis bukanlah pertanda anak cengeng, melainkan merupakan bentuk anak untuk mengekspresikan perasaannya seperti khawatir, takut, ataupun tidak nyaman. Terlebih kemampuan komunikasi si kecil belum sebaik orang dewasa, sehingga menangis menjadi salah satu sarana komunikasinya. Sehingga jika anak dilarang untuk menangis, hal itu dapat memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak. Nah, pada edisi kali ini, Dunia Parenting akan membahasnya 5 dampak memaksa anak berhenti menangis. Yuk disimak parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Anak merasa orang tua merendahkan perasaannya. Jika parents sering memaksa anak berhenti menangis ataupun memarahi anak saat menangis, maka ini akan membuat anak merasa jika parents merendahkan atau tidak menganggap perasaan sedih dan kecewanya. Hal ini akan memicu masalah emosional anak di kemudian hari. Sehingga saat anak menangis, validasi dulu perasaannya dan coba tenangkan dengan baik. Jika anak sudah mulai tenang, parents dapat menanyakan pada anak penyebab ia menangis. 2. Anak takut meminta bantuan. Anak yang sering dipaksa berhenti menangis atau sering dibentak saat menangis agar segera menghentikan tangisannya akan cenderung menjadi takut untuk meminta bantuan kepada orang lain, termasuk orang tuanya sendiri. Hal ini tentu akan merugikan diri anak saat ia dewasa nanti dan menjadi pribadi yang cenderung tertutup. 3. Berpotensi membuat anak sering menyalahkan dirinya sendiri. Anak yang dipaksa berhenti menangis akan membuat ia memendam emosinya seperti memendam emosi sedih dan marahnya yang berpotensi akan membuat anak sering menyalahkan dirinya sendiri. Anak mungkin akan merasa jika rasa sedih yang dialaminya adalah hal yang berlebihan dan merupakan akibat dari tindakannya sendiri. 4. Sulit berempati pada orang lain. Jika anak tumbuh di lingkungan yang sering melarangnya menangis, anak mungkin saja akan tumbuh menjadi anak yang sulit memahami perasaan orang lain. Hal ini akan membuat anak menjadi sulit berempati pada orang lain. 5. Masalah bersosialisasi. Jika anak sudah tumbuh menjadi pribadi yang sulit memahami perasaan orang lain atau tidak bisa mengerti perasaan orang lain, pada nantinya anak akan menjadi sulit bersosialisasi dengan teman sebayanya saat ia sudah bersekolah atau bekerja nanti. Cara tepat menghadapi anak menangis. Cara terbaik menghadapi anak menangis ialah menunjukkan empati pada perasaan anak. Parents dapat menunjukkan jika parents memahami apa yang anak rasakan atau setidaknya melihat bahwa anak sedang sedih atau marah. Sebagai contoh, saat anak menangis karena tidak mendapatkan mainan yang ia inginkan, parents dapat mengatakan pada anak, "Adik menangis karena tidak mendapatkan mainan itu ya? Sabar ya nak, nanti ada waktunya." Dengan menanyakan hal itu akan membuat anak tahu bahwa orang tuanya memperhatikan perasaannya, sehingga orang tua dapat masuk ke dalam emosi anak dan dapat menjelaskan alasan kenapa parents tidak memberikannya mainan itu. Kemudian tawarkan anak untuk menenangkan dirinya, misalnya dengan memeluk, mengelus, atau tetap berada di sekitarnya. Parents juga bisa membantu anak untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh anak. Nah
Nah itu dia parents, dampak memaksa anak berhenti menangis yang tidak boleh disepelekan orang tua. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian.